Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Propana Aulia Husna. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Untuk kalian yang belum melihat video tentang makna hak dan kewajiban warga negara, silakan ditonton dulu ya. Linknya ada di bawah ini. Substansi itu artinya isi. Jadi yang kita bahas di video kali ini adalah isi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila itu selalu mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pancasila menjamin hak dan kewajiban warga negara melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Karena ideologi kita Pancasila, maka segala sesuatu itu harus berdasarkan Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila itu dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis, di mana nilai-nilai Pancasila ini sudah pernah kita bahas di kelas 10 dan kelas 11. Sekarang kita bahas lagi di kelas 12. Ketiga nilai tersebut secara langsung ataupun tidak langsung itu mengatur hak dan kewajiban warga negara sebagaimana dipaparkan berikut ini. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Nilai dasar merupakan nilai yang bersumber dari kelima sila Pancasila. Jadi karena Pancasila itu ada 5 sila, maka dari itu nilai dasar juga ada 5. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, berarti nilai dasarnya adalah nilai ketuhanan. Kemudian sila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti nilai dasarnya adalah nilai kemanusiaan. Kemudian nilai dasar yang ketiga nilai persatuan, yang keempat nilai kerakyatan, dan yang kelima nilai keadilan. Nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Lalu apa hubungannya hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila? Nah, untuk hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila akan dijabarkan berikut ini. Yang pertama, nilai ketuhanan yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sila pertama ini, warga negara itu mempunyai hak untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Nah, dalam sila pertama ini, warga negara itu juga mempunyai kewajiban untuk mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, serta tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Nilai dasar yang kedua yaitu nilai kemanusiaan yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dalam sila kedua ini, setiap warga negara itu berhak mendapatkan kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Kemudian, warga negara juga mempunyai kewajiban untuk memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kemudian, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Kemudian mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, dan tidak semena-mena kepada orang lain. Nilai dasar yang ketiga yaitu nilai persatuan yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia, seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Kemudian, warga negara juga mempunyai kewajiban untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, mencintai tanah air dan bangsa Indonesia, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
Nilai dasar yang keempat yaitu nilai kerakyatan yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan bernegara dan bermasyarakat yang demokratis. Nah, sila keempat ini menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Nah, dalam sila keempat ini, warga negara juga mempunyai kewajiban untuk mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, kemudian tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Nilai dasar yang kelima yaitu nilai keadilan yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima ini, itu mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Kemudian dalam sila kelima ini, warga negara juga mempunyai kewajiban untuk mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Kemudian tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, serta suka bekerja keras. Kemudian yang kedua, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila Pancasila. Nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Jadi kelima nilai dasar tadi itu dibuat peraturan dalam nilai instrumental, dibuat pedoman dalam nilai instrumental. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah. Lalu apa saja hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Di sini ada 11 hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, hak atas kewarganegaraan yang terdapat dalam pasal 26 ayat 1 dan ayat 2. Pasal 26 ini merupakan jaminan atas hak setiap orang untuk mendapatkan status kewarganegaraannya yang tidak dapat dicabut secara semena-mena. Yang kedua, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Negara Indonesia itu menganut asas bahwa setiap warga negara itu mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, hal ini itu menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi di antara warga negara mengenai hak dan kewajiban ini. Nah, pasal 27 ayat 1 itu merupakan jaminan hak warga negara atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta merupakan kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Yang ketiga, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2 itu menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini yaitu terdapat dalam Undang-Undang Agraria, kemudian perkoperasian, penanaman modal, sistem pendidikan nasional, tenaga kerja, perbankan, dan sebagainya, yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja agar warga negara itu memperoleh penghidupan yang layak. Yang keempat, hak dan kewajiban bela negara. Pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, ketentuan tersebut itu menegaskan hak dan kewajiban warga negara menjadi sebuah kesatuan. Dengan kata lain, upaya membela negara itu merupakan hak sekaligus menjadi kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Yang kelima, kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Pasal 28 itu menetapkan hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan dan sebagainya.
Dalam ketentuan ini terdapat 3 hak warga negara, yaitu hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, serta hak kebebasan untuk berpendapat. Nah, dalam melaksanakan ketiga hak tersebut, setiap warga negara itu juga punya kewajiban untuk mematuhi berbagai ketentuan yang mengaturnya. Yang keenam yaitu kemerdekaan memeluk agama. Dalam pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketentuan ayat ini itu menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian dalam pasal 29 ayat 2 itu juga menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, hal ini itu menunjukkan hak warga negara atas kebebasan beragama. Nah, dalam negara Indonesia, kebebasan beragama itu tidak diartikan bebas tidak beragama atau bebas tidak mempunyai Tuhan, tapi bebas untuk memeluk satu agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing, serta bukan berarti pula bebas untuk mencampur adukan ajaran agama. Yang ketujuh, pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu dinyatakan dalam bentuk hak dan kewajiban yang dirumuskan dalam pasal 30 ayat 1 dan 2. Ketentuan tersebut menyatakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedelapan, hak mendapatkan pendidikan. Nah, salah satu tujuan negara Indonesia yang tercermin dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu pemerintah negara Indonesia antara lain berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 ayat 1 menetapkan bahwa setiap warga negara itu berhak mendapat pendidikan. Nah, ketentuan ini merupakan penegasan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian dalam pasal 31 ayat 2 itu ditegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kemudian dalam pasal 31 ayat 3 itu mewajibkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kita sebagai warga negara itu mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan, mempunyai kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar, kemudian pemerintah itu mempunyai kewajiban untuk menyediakan pendidikan. Contohnya memberikan beasiswa supaya kita bisa mendapatkan pendidikan. Yang ke-9, kebudayaan nasional Indonesia. Dalam pasal 32 ayat 1 menetapkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Nah, hal ini itu merupakan penegasan atas jaminan hak warga negara untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kemudian dalam pasal 32 ayat 2 itu disebutkan negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Nah, ketentuan ini itu merupakan jaminan atas hak warga negara untuk mengembangkan dan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan. Yang ke-10, perekonomian nasional. Dalam pasal 33 itu mengatur tentang perekonomian nasional. Pasal 33 itu ada 5 ayat. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kemudian ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Kemudian ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian pasal 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
Nah, ketentuan pasal 33 ini merupakan jaminan hak warga negara atas usaha perekonomian dan hak warga negara untuk mendapat kemakmuran. Kemudian yang ke-11, kesejahteraan sosial. Masalah kesejahteraan sosial dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu diatur dalam pasal 34. Nah, pasal 34 ini terdiri dari 4 ayat. Ayat pertama yaitu fakir miskin dan anak-anak yang terlantar itu dipelihara oleh negara. Kemudian ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Yang ketiga, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Kemudian ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Pasal 34 memancarkan semangat untuk mewujudkan keadilan sosial. Nah, ketentuan dalam pasal ini itu memberikan jaminan atas hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan sosial yang terdiri atas hak mendapat jaminan sosial, hak mendapatkan jaminan kesehatan, dan hak mendapatkan fasilitas umum yang layak. Yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis itu dari kata praktek yang artinya pelaksanaan. Jadi nilai praksis itu pada hakikatnya merupakan perwujudan atau pelaksanaan dari nilai-nilai instrumental. Tadi nilai dasar itu nilai yang bersumber dari kelima sila Pancasila. Kemudian nilai dasar itu dibuat peraturan dalam nilai instrumental. Kemudian nilai instrumental itu dilaksanakan dalam nilai praksis. Nilai praksis Pancasila itu senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila itu dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental dari Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, setiap warga negara harus menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Sikap positif yang harus ditunjukkan oleh warga negara akan dijabarkan berikut. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sikap positif yang dapat ditunjukkan diantaranya yaitu menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup, kemudian saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, serta tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kemudian sikap positif yang dapat diterapkan dalam sila kedua yaitu mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia, kemudian saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa kepada orang lain, tidak semena-mena kepada orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, kemudian hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sikap positif yang dapat diterapkan sesuai dengan sila ketiga diantaranya menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Sikap positif yang dapat diterapkan sesuai dengan sila keempat diantaranya mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, kemudian tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, kemudian menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah, kemudian mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sikap positif yang harus ditunjukkan sesuai dengan sila kelima diantaranya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, kemudian menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain, menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah, kemudian rela bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain.
Jadi inti dari video kali ini adalah Pancasila itu selalu mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian Pancasila itu menjamin hak dan kewajiban warga negara melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, nilai-nilai Pancasila itu ada 3, nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar merupakan nilai yang bersumber dari kelima sila Pancasila. Kemudian 5 nilai dasar ini dibuat peraturan dalam nilai instrumental. Kemudian setelah dibuat peraturan dalam nilai instrumental, dilaksanakan dalam nilai praksis. Mungkin sedikit yang bisa Ibu sampaikan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Terima kasih. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih.